Baik pemirsa, gempa dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat pada hari ini, tepatnya Selasa pukul 17.18 waktu Indonesia Barat. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini juga sudah mengeluarkan rilis mengenai gempa ini, dan tentunya menurut BMKG pusat gempa tersebut berada pada koordinat 6,81 lintang selatan dan 106,66 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 23 km arah timur laut kota Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan pada kedalaman 10 km. Dan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Dan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar. Ini kita lihat juga dalam tayangan di layar kaca Anda saat gempa bumi ini terjadi. Dan gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Ini informasi yang disampaikan oleh BMKG. Itu masih itu goyang tuh. Pemirsa, kita akan langsung mendapatkan informasi dan juga mengkonfirmasi mengenai gempa bumi ini kepada Bapak Agus Wibowo selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat malam Pak Agus. Ya, selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Agus, ini kami ingin mengkonfirmasi dan juga mendapatkan informasi sejauh ini Pak mengenai gempa yang terjadi pada Selasa sore ini, tentunya dengan magnitudo sebesar 4,9 dan juga terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat Pak. Ya, betul, tadi BMKG melaporkan ada gempa bumi di darat di Sukabumi. Jadi gempanya dilaporkan ada 2 kali sebenarnya. Yang pertama 3,2, kemudian 9 menit atau 10 menit kemudian gempa yang 4,9. Nah, ini kalau kita lihat dari data BMKG di pusat gempanya, goncangannya ada sekitar 5 mmi. Itu artinya goncangan cukup kuat sehingga ada beberapa rumah yang rusak. Data-data yang sudah masuk, laporan dari BPBD Kabupaten Sukabumi ini dilaporkan bahwa ada 1 unit rumah rusak di Kecamatan Kelapa Nunggal, kemudian 2 unit rumah rusak di Kecamatan Parakan Sala, 1 unit rumah rusak di Kecamatan Kabandungan, dan 1 unit rumah rusak di Kecamatan Cidahu. Jadi itu adalah data-data sementara yang masuk ke BNPB. Tadi kita juga merasakan juga tadi karena kita tadi sedang rapat. Jadi tadi sedang rapat di BNPB di lantai 15 pada jam sekitar 17 lebih sedikit tadi, rapat tentang pembahasan penanganan pandemi coronavirus, dan kita merasakan goncangannya cukup lama. Kita hitung tadi lebih dari 10 menit goncangannya, dan kata tempat bunyinya krek-krek juga seperti itu. Tapi kita aman semua tadi, aman, dan kita tidak ada yang panik, jadi nggak ada masalah di BNPB. Ya, Pak Agus tadi sudah menjabarkan mengenai rumah yang rusak akibat gempa ini. Kemudian bagaimana kondisi warga ataupun masyarakat sekitar, Pak? Adakah korban yang luka-luka mungkin tertimpa bangunan ataupun mungkin ada korban jiwa dari gempa ini? Sampai sekarang belum ada laporan yang masuk, tapi tim dari Kabupaten Sukabumi, BPBD, dan seluruh personel yang ada di sana, turun juga TNI, Polri, dan relawan juga sudah turun untuk melakukan pertolongan jika ada apa-apa, itu ada yang luka dan sebagainya. Kita masih menunggu, dan BNPB akan segera ngirim timnya juga untuk terjun ke lapangan untuk membantu penanganan bencana di Sukabumi ini. Kemudian Pak, bagaimana juga dengan fasilitas-fasilitas kesehatan, rumah sakit di sana? Apakah memang membuka posko khusus, fasilitas khusus untuk bisa menerima mungkin nanti jika ada warga yang terkena dari dampak mengenai gempa bumi ini, Pak? Ya, saya kira mereka siap juga, puskesmas dan fasilitas kesehatan rumah sakit pemerintah tentunya siap juga untuk menerima jika ada yang luka-luka. Jadi mereka akan dilakukan, terutama nanti akan dihandle oleh Basarnas turun juga, kemudian potensi SAR lain turun juga, dan BPBD juga turun untuk membantu melakukan pertolongan dan evakuasi jika ada yang luka atau ada yang korban. Tapi kita belum dapat laporan apakah ada korban atau tidak sampai sekarang. Iya Pak, dan hingga saat ini apakah masih terjadi gempa susulan yang mungkin skalanya lebih kecil, dan juga apakah masyarakat sudah kembali lagi beraktivitas atau seperti apa Pak kondisi di sana pada saat ini? Kita masyarakat masih melihat dan melakukan
ngecek di rumah-rumah yang rusak dan sebagainya supaya diketahui ada yang korban atau enggak. Jadi masih masyarakat sebenarnya udah nggak terlalu panik tadi kita lihat, jadi hanya sedikit kaget aja tapi aman, masih udah goncangannya mungkin di sana terkeras tapi di sini nggak terlalu keras di Jakarta. Jadi sekarang masih melakukan cek ke rumah-rumah itu penduduk kita lihat, kemudian juga masyarakat udah BPBD langsung turun dan petugas yang lain turun juga. Jadi kita masih tunggu laporan ke perkembangan dari sana nanti. Baik, ini kami mendapatkan gambar juga Pak, ini mengenai kerusakan rumah ya dari dampak gempa ini merupakan gambar amatir yang dikirim oleh pihak BNPB kepada kami. Kami mungkin bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas Pak dari Pak Agus. Ini seberapa besar dampak kerusakan dari rumah-rumah ini, karena memang yang kami lihat hanya sedikit gambarnya Pak dan tidak bisa melihat secara keseluruhan Pak. Ya, jadi kalau kita lihat dari gambar itu kelihatan bahwa strukturnya tidak kuat sehingga ambruk itu. Tadi atapnya ambruk, kemudian ada beberapa tiang yang ambruk juga. Jadi moga-moga aja tidak ada penghuninya sehingga tidak ada korban. Kita lihat kalau ketimpa bangunan seperti itu termasuk berbahaya juga itu. Jadi ini termasuk yang cukup parah itu kerusakannya. Kita belum tahu ada korban atau enggak. Baik, Pak Agus, apakah ada upaya ataupun himbauan tertentu dari pihak BNPB kepada masyarakat mungkin untuk menghindari gempa susulan dan sebagainya Pak? Ya, jadi untuk gempa susulan tentu saja kita menunggu informasi dari BMKG karena BMKG yang punya peralatan dan mengetahui apakah ada gempa susulan atau enggak. Jadi kita nunggu informasi dari otoritas resmi terutama BMKG masalah gempa. Sedangkan untuk arahan-arahan jalan, evakuasi dan sebagainya nanti akan pemerintah daerah khususnya BPBD. Masyarakat harap tenang dan menunggu informasi dari BMKG maupun otoritas di daerah yang berwenang baik dari BPBD, dari polisi maupun dari TNI atau dari pemerintah daerah. Jadi jangan mendengarkan informasi yang tidak jelas sumbernya, dari informasi yang jelas saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus Wibowo selaku Kapus Datinkom BNPB atas informasi dan keterangan yang sudah disampaikan. Dan seperti yang tadi Pak Agus pesankan pemirsa bahwa kita harapkan masyarakat tidak panik dalam menyikapi hal ini, dan juga di mana pihak pemerintah setempat baik TNI, Polri dan juga berbagai instansi sudah melakukan persiapan yang cukup matang untuk bisa menanggulangi adanya bencana gempa ini. Dan jika Anda merupakan salah satu warga mungkin yang terkena atau mendapatkan dampak dari gempa ini dan juga mungkin ada luka ataupun cedera, mungkin bisa langsung memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Hah?